Ini sangat penting, apalagi yang hadir ini banyaknya para pemuda, syabab, ya, tentang birrul walidain wa uququl walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka kepada kedua orang tua. Namun sebelum kita berikan kesempatan kepada Syekh, maka kita ingin agar majelis ini nampak elegan dari depan, di sebelah sini ini agak ya dipadatkan dulu seperti padatnya majelis di sini. Fal fursatu mutahatu li syekhina an yulqiya muhadaratahu. Barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في هذا المجلس من مجالس العلم والذكر التي هي من خير المجالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة، أي الطمأنينة في قلوبهم، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا أعظم الشرف أن يذكر الله العبد في الملأ الأعلى. Taib, setelah beliau membuka muhadarah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mentarhib kepada para ikhwah dan akhwat baik yang hadir secara langsung di masjid ini ataupun yang mengikutinya secara live streaming, ya. Dan beliau menyampaikan bahwa berbahagialah kita yang hadir di majelis ini, karena ini adalah sebaik-baik dan seutama-utama majelis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam salah satu dari masjid-masjid Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu mereka saling mempelajari di antara mereka kitab Allah itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffatuhumul malaika, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, nama-nama mereka disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ini adalah merupakan keutamaan yang paling agung, paling istimewa, karena nama seseorang disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. وموضوعنا اليوم يختص بأمر من أفضل الأعمال وأوجب الواجبات، وهو بر الوالدين، فالله نعم. Beliau mengatakan bahwa tema kita pada malam hari ini yang saya pilih, kata beliau, adalah perkara yang sangat wajib, perkara yang sangat baik, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. فلعظم حق الوالدين قرن الله حقهما بحقه، فقال تعالى: وقضى ربك
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Begitu pentingnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara kewajiban seseorang kepada Allah yaitu beribadah dengan kewajiban seseorang kepada kedua orang tuanya yaitu bakti. Digabungkan keduanya. Dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan alla ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua berbaktilah kalian. Dalam surah An-Nisa ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusyriku bihi wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, jangan kalian menyekutukannya. Wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. كذلك أوجب الله شكرهما مع شكره، فقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Demikian pula yang menunjukkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan perintah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Dalam surah Luqman ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tua kalian, dan kepadakulah tempat kalian kembali. والشكر يكون بثلاثة أمور. الأول الاعتراف بالقلب، أن يكون معترفا بقلبه بفضلهما وحقهما. والثاني أن يذكر ذلك بلسانه. والأمر الثالث أن يعمل بجوارحه ما يدل على شكرهما، أن يعمل بجوارحه ما يدل على شكرهما. نعم. Dan beliau mengatakan bahwa bersyukur itu ada 3 tingkatannya atau tahapannya. Yang pertama di dalam hati, meyakini kebaikan-kebaikan kedua orang tua. Ya. Yang kedua dengan lisan, menyebutkan ya, kebaikan-kebaikan kedua orang tua. Ya, dan yang ketiga mengaplikasikan ya, dengan anggota tubuh kita ini ya, sikap yang menunjukkan bahwa kita ini bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi yang ketiga ini adalah bagaimana sikap kita ini, perbuatan kita dengan anggota tubuh kita kepada kedua orang tua menunjukkan bahwa kita ini berterima kasih atas kebaikan-kebaikan mereka. وفي الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل، وفي رواية أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال بر الوالدين. Nah. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Atau dalam riwayat yang lain, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apakah yang paling utama? Atau amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu liwaqtiha." Salat tepat pada waktunya. Lalu sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Summa ayyun?" Lalu kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو سأله رجل أي الناس أحق بحسن صحابتي أي حسن صحبتي ومعاملتي قال أمك قال ثم أي قال أمك قال ثم أي قال أمك قال ثم أي قال أبوك فحق الوالدين مقدم على حقوق جميع الناس وحق الأم مقدم على حق الأب. Kemudian hadis berikutnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi man ahaqqun nasi bi husni suhbati. Siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari sikap pergaulanku kepadanya? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Lalu ditanyakan lagi, summa ayyun, kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Lalu ditanya lagi, summa ayyun, kemudian siapa lagi? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, summa ummuka, ya, kemudian ibumu. Lalu yang terakhir adalah kemudian ayahmu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kedua orang tua itu adalah orang yang paling berhak di antara seluruh manusia yang ada untuk kita berbuat baik dan berbakti kepadanya. Dan lebih khusus ibu. Ibu adalah manusia atau orang yang paling berhak mendapatkan keutamaan dan kebaikan kita jauh dibandingkan ayah. الأمر الثاني الذي يدل على بر الوالدين كذلك أن رضا الله مقرون برضا الوالدين وسخط الله مقرون بسخطهما. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. والمقصود بالوالد يشمل هنا الأب والأم. نعم. Hal kedua yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah bahwa keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Demikian pula kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walidain." Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terdapat pada keridhaan ayah. Ridha Rabbi fi ridhal walid, ya, kalau tidak salah ya tadi. Al-walid ya sih? Naam, al-walid walakin tadkhulu fihi al-um. Aywa. Begitulah redaksi hadisnya ya. Kalau saya terjemahkan dari lain ya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan ayah. Wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ayah. Namun kata beliau, kata ayah di sini ini mencakup pula ibu, sehingga dalam terjemahan Indonesianya kalau kita hadis ini kan kedua orang tua, padahal kalau letter lainnya adalah ayah. كذلك بر الوالدين هو من خلق الأنبياء
قال تعالى في وصف يحيى عليه الصلاة والسلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال في عيسى عليه الصلاة والسلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Yang menunjukkan juga ya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan sifatnya para nabi, karakter utama para nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya Nabi Yahya dalam surah Maryam, Allah berfirman wa barran biwalidayhi wa lam yaj'alhu jabbaran asiyya ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Ya, itu tentang Nabi Yahya dan dia itu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia tidak termasuk orang yang bermaksiat. Dan ketika Allah mensifatkan Nabi Isa alaihissalam pada ayat selanjutnya, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah menjadikan aku berbakti kepada kedua orang tuaku dan aku tidak termasuk hamba yang celaka. Kadzalika birrul walidain afdalu min nawafil ibadati kulliha. أفضل من نوافل العبادات كلها حتى من الجهاد إذا لم يكن فرض عين. ففي الحديث المتفق عليه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أبايعك على الجهاد والهجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. والمقصود فجاهد يعني ابذل جهدك في برهما والإحسان إليهما. Demikian pula yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah bahwa amalan ini lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasulullah, lelaki itu berkata, "Ya Rasulullah, ubayyuka ala al-hijrati wal jihad." Saya berbaiat, bersumpah setia kepadamu untuk berhijrah dan berjihad. Maka Rasulullah bertanya kepada pemuda tersebut, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup? Maka pemuda itu mengatakan, ya, keduanya masih hidup ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, fafihima fajahid. Maka pada kedua orang tuamu lah engkau berjihad. Maksudnya, bazlul juhdi fi birrihima wal ihsani ilaihima, kata beliau, mengerahkan seluruh potensi dan kekuatan, kemampuan untuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. Itu maksud daripada berjihad pada orang tua. Kadzalika birrul walidain min asbabi an-najat fid dunya wal akhirah. ففي الحديث الذي في الصحيح في قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة فأغلقت عليهم باب الغار، فاتفقوا أن يدعوا الله، يتوسلوا إلى الله بأعمالهم. فقال أحدهما، فتوسل أحدهما ببره بوالديه فانفرجت عنهم الصخرة.
ولا نذكر الحديث اختصارا للوقت. نعم. Selanjutnya yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua adalah bahwa amalan ini menjadi sebab kesuksesan seseorang di dunia dan di akhirat, menjadi sebab keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Lalu mereka bersepakat bahwa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, menggunakan tawassul dengan amalan-amalan istimewa kita. Maka salah seorang di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, baktinya kepada kedua orang tuanya, sehingga dengan tawassul dengan bakti kepada orang tua itulah menyelamatkan mereka dari gua tersebut. Batunya kemudian bergeser. كذلك بر الوالدين من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد ويدخل في ذلك الوالدة، يعني مقصود بالوالد يعني جنس الوالدين. الوالد أوسط أبواب الجنة. Demikian pula yang menunjukkan keutamaan bakti kepada kedua orang tua adalah amalan ini menjadi amalan yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Nah, al-walid, ayah. Sekali lagi beliau menegaskan bahwa al-walid, kata ayah di sini mencakup pula ibu, yakni ismu jins, yang menunjukkan kepada kedua orang tua. Jadi kita terjemahkan, kedua orang tua itu adalah merupakan pintu surga pertengahan. كذلك البر بالوالدين من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. فحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أويس القرني وأمرهم أن يطلبوا أن يدعو لهم، قال: إنه كان بارا بأمه، إنه كان بارا بأمه، أي فإن بره بأمه يجعله مجاب الدعوة. Nah. Selanjutnya yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua adalah bahwa amalan ini menjadi penyebab terkabulnya doa, bertuahnya doa seseorang. Di dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya, kalau dia datang nanti dari Yaman, agar mereka semua meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni, karena dia adalah pemuda yang sangat makbul doanya. Ternyata yang menyebabkan dia makbul doanya diterangkan oleh Rasulullah, kana barran bi ummihi, dia itu sangat berbakti kepada ibunya, sehingga dengan baktinya yang luar biasa itu kepada ibunya menyebabkan dia termasuk orang yang sangat bertuah, sangat terkabul doa-doanya. ولعظم حق الوالدين فإن الله سبحانه وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببرهما والإحسان إليهما ولو كانا كافرين، وإن كانا كافرين قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال الله تعالى: وإن جاهداك، يعني بذل جهدهما
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني أنهما داعيان إلى الشرك. قال الله تعالى: فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف. ولكن قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا معروفا، أي حتى ولو كانا مشركين وداعيان إلى الشرك. Nah. Selanjutnya kata beliau, hal yang menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua untuk kita berbakti dan berbuat baik kepadanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbakti kepadanya meskipun kedua orang tua kafir. Ya, meskipun kedua orang tua kafir tetap diperintahkan berbakti kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman, ya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memerintahkan kepadamu untuk melakukan kesyirikan, diajak melakukan kesyirikan, jahadak, yakni bazala juhdahuma, dia bersungguh-sungguh ya memaksa kamu untuk melakukan kesyirikan. Fala tuti'huma, kata Allah, jangan kamu taati. Mengapa? Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat selanjutnya, Allah tetap memerintahkan wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Ya, sertailah mereka di dunia ini dengan cara yang baik. وجاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي أتتني وهي راغبة، أي راغبة في إحساني إليها، ولم تكن قد أسلمت بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. فإذا كان مأمورا بالإحسان إلى الوالدين وهما كافران، فإذا كان مؤمنين فهذا من باب أولى. Demikian pula di dalam hadis ya, bahwasanya Asma ya pernah dikunjungi oleh ibunya. Ibunya pada saat itu masih kafir ya. Maka beliau minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku datang sementara dia ini masih musyrik." Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Sili ummaki." Ya, sambungkan silaturahimmu, ya, hubungan rahimmu kepada ibumu. Ya, beliau mengatakan, seandainya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun keduanya masih kafir atau kafir, maka tentu kedua orang tua yang beriman lebih utama, lebih aula untuk kita berbuat baik dan berbakti kepadanya. Wa yuqabilu al-bir al-uquq. يقابل البر العقوق، والعقوق جمع عق، والعق هو القطع، والمقصود بذلك قطع الإحسان إليهما وكل ما يتأذى به الوالدان من القول أو الفعل، Beliau mengatakan wa yuqabil, dan yang lawan daripada birrul walidain ya, lawan daripada bakti kepada orang tua adalah uquq al walidain. Uquq kata beliau ini jamak daripada aq, dari kata aq, dan aq itu artinya al qata, memotong atau memutuskan. Artinya qat'ul ihsani ilal walidain, memotong atau memutuskan perbuatan baik kepada kedua orang tua.
Demikian pula adalah menyakiti dan mengganggu segala apa saja yang membuat kedua orang tua itu terganggu dan tersakiti, baik dengan ucapan maupun sikap perbuatan, itu termasuk daripada ukuk atau durhaka kepada kedua orang tua. Qala ta'ala wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف يعني التأفف من طلباتهما مثلا أو أوامرهما فلا تقل لهما أف ليس ولا تنهرهما يعني من باب أولى وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. Demikian pula tentang bahaya durhaka kepada orang tua, menyakiti keduanya baik dengan kata-kata maupun dengan sikapnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wa imma yablughanna 'indaka إما يبلغن عندك أحدهما أو إما يبلغن عندك الكبر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل ربي ارحمهما وقل له نعم ولا تنهرهما قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ولا تنهرهما وقل لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Itu dalam surah Al-Isra ya? Naam, Al-Isra. Dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an artinya jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai di usia tua, maka janganlah engkau membentak keduanya atau mengatakan kepadanya dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik kepada keduanya dan doakanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya kasihilah keduanya sebagaimana keduanya mengasihi aku ketika aku kecil. Fadhal. Naam. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين الإشراك بالله وعقوق الوالدين فعد حقوق الوالدين بعد الشرك بالله. Yang juga yang menunjukkan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Maka Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Lihatlah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kesyirikan, dosa kesyirikan dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. لعل بقى 5 دقائق إن كان هناك أسئلة. نعم. لأنه بقى 5 دقائق توقفت. Baik, karena waktu kata beliau sudah menjelang Isya ini, kita buka sesi tanya jawab. Siapa tahu ada di antara antum ini yang ingin bertanya tentang bakti kepada kedua orang tua atau yang paling di belakang. Berikan kepada beliau mic. Fadhal, silakan. Tadi wudu atau? Nah, Ustaz. Bahasa Arab ki. Belum bisa.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedikit mau bertanya tentang kaitan dengan berbakti kepada orang tua. Kami menemukan di lapangan ada seseorang mengadukan, katanya, saya sejak kecil orang tua saya tidak terlalu banyak membiayai hidup saya. Masih pantaskah saya menghormatinya? Masih pantaskah saya berbakti kepadanya? Itu bahasanya. Mohon tanggapannya. طيب ما رأيكم يا شيخ؟ أنا أجد في الساحة خارج يعني أحد يقول هذا والدي لا يهتم به منذ صغري، فهل يليق لي أن أبرهما؟ نعم، يجب عليه أن يبرهما. قلنا إنهما إذا كانا مشركين وداعيين إلى الشرك، وكما قال الله تعالى يجاهدان يبذلان جهدهما ليشرك ويكفر، قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. Anda paham ya? Ya, jadi tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua, tidak ada alasan. Ya. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua itu memaksa kita untuk melakukan kesyirikan. Ya. Masih ada yang lain? Fadal, barakallahu fiik. Ya, berikan mic. Ya, tadribud du'at juga di? Iya, bil lughatil arabiyyah. Kalau tadribud du'at kan mesti. لا يوجد هواء. Nah, لا يوجد هواء، نريد هواء. oh ya. Tidak ada AC-nya kata beliau ini. Kurang dingin. نعم نعم يسأل. Ya, yang lain cari panitia. Fadal, silakan untuk bertanya. Bismillah. Gini Ustaz, jika ada seseorang ketika di masa kecilnya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa? Ketika di masa kecilnya, Oh, iya. hingga meranjak dewasa dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berjalannya waktu orang tuanya meninggal, dia salah satu termasuk anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tapi syukur alhamdulillah anak itu ketika orang tuanya sudah meninggal, dia menyebut hidayah yang diberikan sama Allah dan dia telah bertobat. Bagaimana otomatis setiap dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang tuanya, pasti dia kabul sama Allah karena doa anak itu makbul ya, karena dia termasuk anak yang solehah. Tapi apakah dia termasuk durhaka hingga akhir hayatnya karena dia termasuk tidak berbakti kepada kedua orang tuanya hingga orang tuanya meninggal dunia? Baik. Al-akh yas'al ya Syekh. Rajul منذ صغره وشبابه ما كان يبر والديه حتى توفي والديه ثم تدي وتاب كلما يدعو لنفسه يدعو لوالديه كذلك. فهل يعتبر هذا الأخ عاق لوالديه؟ هو عاق لوالديه لا شك في دنياه، لكن البر أصلا ليس يتوقف، بر الوالدين لا يتوقف بموت الوالد، فهناك بر في الحياة هو عاق كان فيه، فإذا تاب إلى الله توبة صادقة نسأل الله أن يتوب عليه، لكن يجب عليه أن يحافظ على برهما بعد وفاتهما، وذلك بقضاء ديونهما إذا استطاع، إن كان عليهما ديون، بالدعاء لهما، كذلك بصلة القرابة التي لا توصل إلا بهما، كذلك إكرام صديقهما. Nah. Jawabannya kata beliau, ya, dia tetap dikategorikan sebagai anak durhaka, ya, berdasarkan
di masa lalunya semasa hidup orang tuanya dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun kata beliau, berbakti kepada orang tua itu tidak terbatas hanya ketika kedua orang tua masih hidup, ya. Bahkan ada bakti-bakti yang mesti dipelihara, mesti dijaga, hatta ketika kedua orang tua sudah wafat, ya, harus dijaga. Maka orang ini wajib, ya, menjaga baktinya kepada kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya wafat, dan semoga dengan taubatnya itu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Apa itu bakti kepada kedua orang tua setelah orang tua wafat? Yang pertama, membayar utang-utangnya kalau dia punya utang sesanggup yang dia bisa. Yang kedua adalah mendoakannya, ya, selalu mendoakannya. Yang ketiga adalah menyambung silaturahim yang tidak tersambung kecuali dengan kedua orang tua. Yang keempat adalah ikramu sadiqihima, ya, berbuat baik kepada teman-temannya yang dulu, ya. Jadi itulah cara seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya pasca kedua orang tuanya wafat atau salah satunya. Nah, oh ya, Ustaz Abdurrahman, fadhal. Pakai anu barangkali mikdi. Ya, kirimkan cepat. Supaya didengar juga kayaknya pemirsa. Seorang anak berdosa jika orang tuanya tidak sholat. Padahal orang anaknya ini sudah paham. Karena ada dulu, sudah saya sebut saya, bapaknya dan kedua orang tuanya tidak sholat, kadang bolong-bolong. Saya tanya, antum nih paham agama loh, kenapa tidak tanya, itu kewajiban kamu. Apalagi bapaknya ya, masih minum, ya, orang membalok. Anaknya diam karena mungkin dia sungkan, padahal mereka paham agama loh itu. Apakah anak ini berdosa? Syukur. Al-akh yas'al syekh, hal al-walad ya'sam law taraka abwahi la yusalliyan, al-ab yani yashrab yudmin al-khamar wa yani la yubali, la hal ya'sam إذا بذل يعني جهده في نصحهما ودعوتهما فإنه لا يأثم، ولكن لا يجوز له أن يترك نصحهما وأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر. طيب لو مثلا يعني ترك هذا ولم يأثم، نعم، يأثم نعم، لأنه قصر فيما يجب عليه. Nah, jadi seandainya kata beliau, seandainya ya anak itu sudah bersungguh-sungguh serius, ya, untuk menasihati kedua orang tuanya, maka insya Allah dia tidak berdosa. Adapun jika dia meninggalkannya, dia tidak peduli, maka tentu saja dia berdosa, ya, karena dia tidak menunaikan kewajiban yang semestinya, ya, pada dirinya. Baik. Masih ada yang lain? Oh, masih ada di belakang. Fadhal. Berikan pengeras suara kepada beliau. Bismillah. Terima kasih Ustadz Syekh atas kesempatannya. Yang saya mau ingin tanyakan mungkin hal yang banyak dialami oleh para ikhwah atau orang pada umumnya yang pergi merantau. Banyak orang yang pergi merantau dari kampung menuju kota besar mungkin itu dengan keridoan orang tuanya. Alhamdulillah diizinkan dan dapat ridho dari orang tuanya untuk pergi merantau menuntut ilmu, kuliah, dan mungkin di tempatnya dia akan bekerja, berkeluarga sehingga harus menetap di tempat tersebut. Jauh dari orang tua tentu juga mengurangi peluang untuk berbakti secara teknis.
mengurus orang tuanya, apalagi yang sudah tua renta. Maka terjadilah komunikasi antara pihak keluarga yang masih ada di kampung, mewakilkan seperti itu, mungkin kakaknya yang masih ada di kampung. Tetapi tentu hal ini tetap mengurangi peluangnya untuk berbakti. Bagaimana menurut Syekh tentang hal yang seperti itu? Terima kasih. الأخ يقول سؤالي يعني متعلق بأمر وقع فيه الكثير خاصة الشباب الذين يواصلون دراستهم خارج قراهم في المدن. طبعا يعني يسافرون بإذن والديهم ولكن بعد يعني إكمال الدراسة يتزوجون وأصبحوا يعني يمكثون في المدينة بعيدين عن والديهم. هذا مما ينقص ماذا مجالهم في بر الوالدين. ثم ربما يأمر أخاه في القرية أن يهتم بوالديه. نعم، فما رأيكم بهذا يا شيخ؟ هل يعتبر هذا مقصر؟ يجب عليه أن يبذل كل جهد في برهما، زيارتهما، التواصل معهما، إذا كان يستطيع يصلهما بالمال، لا يزورهما بين فترة وقت ويتواصل معهما وهكذا. فالمهم أن يبذل كل ما يستطيع إليه. Beliau mengatakan bahwa yang seperti ini harus tetap berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, mengunjungi orang tuanya secara berkala atau mengirimkan sejumlah dana ketika dia mampu untuk kedua orang tuanya. Ya. Intinya ya tetap ya dari kejauhan dia bersungguh-sungguh berupaya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, menghubungi mereka, mengunjunginya secara berkala dan mengirimkan bantuan dana untuk mereka. Akhir soal. Baik. Akhir soal. Soal واحد فقط. Tinggal satu. Ya. Tafadhal. Tafadhal, Ustaz, sabar. Ya Ustaz, ini pertanyaan dan fakta. خريج استيبة هذا. بالعربية أستاذ؟ خريج استيبة بالعربية. 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 لا نجاوب. لا نقول. بالعربية؟ أيوة. نعم. نعم. ما رأيك يا شيخ؟ عندنا في القرية ماذا نقول؟ زمان يا شيخ. ولو كان ما يجوز ينسى. عندنا والدي قد قتلت نفسه وكيف نحن في أبنائي بماذا نقول هذا؟ كيف نبرهم هكذا؟ نعم صح. وقد يعني انتحر يعني قتل نفسه؟ نعم. وكيف نحن في ماذا نقول هذا؟ يعني هل يلزمنا بالأبناء؟ نعم. قتل نفسه كيف ميت؟ الوالد في القرية انتحر يعني قتل نفسه، هل إنه مشكلة؟ هل يجب على نعم يدعو أن يغفر الله له، يعني هو انتحر مات. مات. أيوة مات. هل يجب يبقى الدعاء يعني يدعو. نعم. هكذا يبقى الدعاء. يبقى دعاء يدعو الله أن يغفر له ويصل كما قلنا الدعاء له ويصل قرابته ويكرم أصدقائه. نعم. يقضي إن كان عليه ديون النفس إذا مات. نعم. مع أنه مات متظاهرا، والانتحار ليس كفر. أيوة. ومات هذا يقتل نفسه. أيوة. وإن كان هذا الانتحار ليس كفر. الانتحار ليس كفرا. أيوة ليس كفرا. Jadi begini ya, kita terjemahkan untuk antum dan pemirsa ya di TV Wahdah TV.
Jadi ada di kampung nih orang tua bunuh diri dia, ya bunuh diri. Apakah anak tetap harus berbakti kepada keduanya? Syekh mengatakan, iya tetap, meskipun dia bunuh diri, tetap. Ya, kita mendoakan, ya ampunan untuknya, membayarkan utangnya kalau dia punya utang, menyambung silaturahmi kerabat-kerabatnya, kemudian berbuat baik kepada teman-temannya, sama. Ya, meskipun dia bunuh diri. Mengapa? Karena bunuh diri itu bukan kufur. Ya, orang yang bunuh diri bukan kafir. Ya, hanya bermaksiat. Maka tetap ya kita berbakti kepada keduanya dengan mendoakan dan seterusnya. Seperti yang telah disebutkan. Ya, nah. نكتفي بهذا لأنه قد حان وقت الأذان منذ زمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وثبتنا على دينه حتى نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا ووالدينا وكل من له حق علينا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menutup dengan sejumlah doa-doa kebaikan yang sangat banyak. Semoga doa-doa itu dikabulkan untuk kita semuanya. Dan kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurukum ya.